Kita akan buka dulu slide-nya. Nah, ini dia anak muda ya Pak Edwin Junus Goal Agency memutuskan bergabung di Desember 2016 dengan mulai berproses, dan sebetulnya ini bergabung di 3i Networks ini karena dipaksa oleh mertua, karena ajakan mertua ya, sehingga nggak bisa untuk menolak kalau mertua yang ngajak. Latar belakangnya adalah seorang pengusaha otomotif bengkel sepeda motor. Saat ini bertempat tinggal di Klaten, Jawa Tengah, dan bagaimana beliau di usia yang muda saat ini masih 30 tahun, tapi wah, suksesnya luar biasa sekali nih. Jadi bisa kita simak dan juga bisa belajar nih dari Pak Edwin bagaimana mulai karir dan juga merintis saat ini bisnis-bisnis lainnya dengan modal dari 3i Networks. Kayaknya saya kepengen nih bacain juga nih alasan menjalankan 3i Network, karena ingin mendapatkan modal bisnis tanpa harus minjam ke bank. Bayangkan ya teman-teman, sudah jadi pengusaha otomotif masih juga kepengen melebarkan bisnis tanpa harus minjam di bank ya. Kemudian impian yang sudah diwujudkan saat ini memiliki 12 polis, bisa beli mobil New Livina, punya kebebasan waktu bersama dengan keluarga, dan memiliki tambahan income. Menarik nih ya. Baik, kita langsung saja mendatangkan bintang tamu kita di siang ini. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke. Gimana kabarnya Pak Edwin saat ini di Klaten ya? Ya, baik, luar biasa. Ini kebetulan saya baru di luar kota ini. Sambil di luar kota. Ya, oke, tetap jaga prokes ya Pak. Iya, tetap prokes lah. Ini kita juga cari tempat yang sepi ya. Nah, itu luar biasanya kalau bisnis 3i Network ini kan bisa dikerjakan di mana saja ya. Barusan saya juga habis ngurusi kerjaan ya, bisnis, masih juga bisa menyempatkan waktu buat ngisi Zoom. Nah, ini luar biasanya 3i Network itu seperti itu. Mantap. Nah, ini Pak Edwin, kita akan cerita ya sedikit bagaimana kehidupan bisnis, latar belakang sebelum bergabung di 3i Networks ini, memulai bisnis dari usia berapa, kecintaannya terhadap dunia bisnis. Oke, ya, jadi perkenalkan bagi yang belum kenal saya Edwin Junus, asal dari Klaten ya. Jadi latar belakang saya itu adalah pengusaha otomotif, dan saya itu mulai dikenalkan dalam dunia bisnis itu sebenarnya sejak SMP ya, karena orang tua juga punya usaha lah, punya bisnis. Lalu saya belajar di sana, lalu saya lulus kuliah, saya langsung bantu orang tua. Jadi saya tidak bekerja, tapi saya langsung bantu orang tua, dan disitulah saya baru melihat gitu loh kan. Pada saat SMP, SMA kan cuma ngikut orang tua aja gitu, nggak ngerti bener-bener seperti apa sih bisnisnya. Setelah saya lulus, baru diajak ngobrol serius, ternyata juga luar biasa gitu loh. Saya bersyukurnya, ya namanya bisnis pasti ada naik turun ya. Orang tua saya kan bangun bisnis dari nol. Sekarang memang sudah tambah besar. Tetapi yang luar biasanya juga satu, semakin bisnisnya besar ternyata hutangnya semakin besar, itu ya. Terus saya berpikir, wah kalau seperti ini gimana gitu loh. Kalau kita kerja seperti ini kan kapan kita bisa punya yang namanya kebebasan waktu dan finansial. Nah, tapi ya namanya kita sebelum ketemu dengan 3i Network ya sudah nggak ada pilihan lagi ya. Sudah bantu orang tua, ya udah kita jalanin aja seperti itu. Lalu bersyukurnya saya ketemu dengan program 3i Network ini, di mana banyak mengubah paradigma saya mengenai sebuah bisnis. Kenapa? Karena kalau bicara bisnis pasti kan tahu kita, wah nggak bisa lah bisnis. Kita nggak punya modal, kita nggak punya koneksi, seperti itu ya. Itu kalau paradigma lama kan seperti itu. Tetapi luar biasanya melalui 3i Network itu loh, kita bisa punya bisnis, income-nya tadi bahkan sampai berapa? Sampai ratusan juta. Modalnya nggak usah besar-besar, nggak usah super besar, nggak perlu ngutang-ngutang gitu, nggak perlu. Modalnya cuma 50.000 aja buat pendaftaran, sama modalnya apa? Komitmen kita. Komitmen kita buat menyisihkan buat masa depan kita, buat apa?
masa depan keluarga dan orang-orang kita tercinta saja, kita bisa punya bisnis yang dahsyat. Seperti itu, Bu Esther. Nanti Ya. saya bahas lebih lanjut ya. Oke, jadi memang memulai bisnis usaha itu, apalagi anak-anak muda sekarang pengen nyobain franchise, pengen nyobain usaha ini dan itu pasti butuh modal. Nah, kalau saya tadi dengar-dengar juga Pak Edwin juga buka usaha lagi nih ya, dari bisnis 3i Networks ini akhirnya membuka usaha lagi. Kira-kira ya sebagai pebisnis saat ini, modal berapa sih untuk buka usaha konvensional? Oh iya, ya karena kalau kita bicara usaha konvensional itu kan butuh modal yang besar ya. Makanya enggak banyak orang bisa ke sana seperti itu. Mungkin banyak sampai yang nganggap wah itu enggak bisa lah saya buka bisnis karena saya nggak punya modal gitu loh. Saya pun sendiri juga karena dari kecil saya dididik dalam dunia bisnis, saya sudah bantu orang tua saya. Pada saat saya lulus kuliah di 2012 itu saya buka bengkel. Saya buka bengkel itu bukan dari orang tua juga, saya modal nekat sebenarnya, pinjam bank 500 juta waktu itu. Tapi saya yakin di atas kertas hitungannya keuntungannya bisa untuk nyicil seperti itu. Meskipun juga kadang tiap bulannya juga berat gitu loh. Tapi yang namanya bisnis itulah yang namanya resiko. Nah, dari situlah saya punya pemikiran, wah ternyata bisnis itu susah gitu loh, karena kita harus punya modal yang gede. Bahkan kita kalau mau pinjam bank, kalau kita nggak punya jaminan juga nggak lolos, seperti itu. Tetapi di network ini beda, seperti itu. Makanya bagi Bapak Ibu yang baru mikir pengen nambah bisnis apa, pengen punya tambahan penghasilan apa, sangat direkomendasikan untuk mengerjakan bisnis 3i Network ini. Ya, jadi kalau tadi saya ngobrol-ngobrol, banyak orang yang cuma sekedar udah laku nabung gitu loh. Tapi tidak mengoptimalkan 3 fungsi ini loh. Ya kalau kita bicara 3i Network itu kan ada 3 elemen ya. Ada investasi. Investasi oke untuk perencanaan keuangan untuk masa depan kita. Bagus banget. Yang kedua, ada proteksinya juga bagus. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mohon maaf ya kita kan nggak ngerti ya, karena resiko semakin tinggi lah. Makanya perlu proteksi juga. Bukan untuk kita ya, tapi untuk keluarga yang kita tinggalkan, seperti itu. Kita memberikan warisan. Lah yang ketiga ini yang banyak orang nggak paham gitu loh, bahwa ini peluang dahsyat. Ini ada income yang luar biasa. Dibandingkan kita buka bisnis konvensional, sekecil apapun konvensional butuh modalnya gede, besar ya. Lalu juga tetap harus kita kerjakan gitu loh. Nggak ada lah bisnis yang nggak diapa-apain terus kita punya penghasilan, kecuali memang kita beli sistem yang mungkin harganya ratusan juta sampai miliaran, seperti itu. Makanya 3i Network ini benar-benar solusi bagi Bapak Ibu yang pengen punya tambahan penghasilan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama, tanpa harus mengorbankan banyak waktu. Kita tidak ada jam kerja, kita kerjanya santai ya. Yang penting apa sih? Yang penting mau aja ya. Jadi bagi Bapak Ibu di sini yang masih ragu, saya cuma punya mau. Yang penting mau apa? Mau memikirkan masa depan kita dengan berinvestasi di 3i Network. Kita bicara investasinya berapa sih? Sehari 12.000, sebulan 350. Ya, besar kecilnya tuh relatif ya. Menurut saya tergantung prioritas. Ya, ini kata kuncinya, prioritas. Orang hidup tuh harus punya prioritas. Kalau dibilang mampu enggak 12.000, kalau diprioritaskan pasti mampu. Buktinya apa? Mohon maaf ya, bagi bapak-bapak ya terutama ya yang rokok. Kemarin kan cukai rokok tuh naik, harga rokok tuh tambah mahal loh. Tapi kalau udah jadi prioritas, gimana caranya harus beli? Itu dia, bicara prioritas. Karena mungkin kalau habis makan nggak ngerokok, nggak enak. Terus gimana caranya lah? Harus beli rokok. Nah itu prioritas. Makanya di sini kita punya nggak prioritas buat masa depan kita tuh? Sehari 12.000. Sehari 12.000 ya. Saya selalu cara presentasi sehari 12.000 ya. Karena kalau bilang sebulan 350.000 kok 350 gitu loh. Padahal kalau kita uraikan sehari 12.000 itu sangat-sangat mampu. Karena 12.000 itu kan uang jajan. Seperti itu sih. Jadi saya bilang saat ini ya, setelah saya analisis ya, bisnis apa sih yang paling enak? Bisnis 3i Network. Kenapa? Karena modalnya diinvestasikan. Tidak perlu kita ngeluarin modal gede, kita tidak perlu utang-utang gitu. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bahkan dibantu leader-leader yang siap membantu. Support system dari perusahaan juga ada, support system dari tim juga ada.
masalah sukses atau tidak yaitu kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya keyakinan mau mengerjakan pasti akan berhasil. Pasti jalan itu akan ada ya. Yang penting kita yakin dulu. Seperti itu. Jadi bagi yang masih nyari-nyari bisnis, saya bilang 3i Network ini worth to try. Worth to try itu apa sih? Layak lah untuk dicoba dan diperjuangkan. Oke, Bu Esther. Ya, mantap banget ya. Dan ini tadi juga kita ngobrol ya, sempat ngobrol itu saya tanya nih, sekarang apa sih dampak lain dari bisnis 3i Network di masa pandemi ini pun apa yang dikerjakan gitu, ternyata dari bonus 3i Networks dengan posisi Goal Agency, Pak Edwin ternyata melebarkan bisnis lain lagi ya. Jadi saya membaca profil ini, ternyata Pak Edwin ini punya impian membangun banyak bisnis dengan modal dari bonus 3i Networks ini. Menarik banget nih Pak untuk dibahas. Nah, karena banyak orang berpikir bahwa memulai bisnis minjam modal yang begitu besar dari bank, kemudian ya kayak tadi Pak Edwin bilangnya, wah keuntungan itu sebetulnya sama aja ya buat nyicil lagi nih modal yang kita pinjam di bank. Nah, ya, benar. Gimana nih sharing pengalaman dari Pak Edwin sendiri? Padahal awal-awal itu sebetulnya nggak tertarik ya dengan 3i. Nah, tapi gimana sampai bisa tertarik dan akhirnya bonusnya meningkat, naik ke posisi gold, ya kalau gold kan kurang lebih ya 30-an lah ya. Dan itu ya setiap bulan diterima itu udah cukup lah ya kalau untuk anak-anak muda memulai usaha itu sepertinya cukup. Nah, mungkin sedikit Pak diceritakan pengalamannya. Ya, jadi awal-awal saya memulai bisnis ini sih benar-benar tanpa tanpa direncanakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, yang pertama sih kuncinya apa sih? Harus punya impian dulu. Ya, kalau saya pun startnya keliru, tapi setelah itu saya benerin gitu loh. Keliru, kenapa? Karena saya ikut tuh cuman karena dipaksa mertua aja. Saya gengsi, dibilang mertua, masa kamu nabung 350 aja nggak mampu seperti itu. Ya udahlah saya ikut. Nah, setelah itu. Pada saat saya di tempat mertua saya di Purwokerto, saya ketemu dengan leader saya, namanya Pak Adi Wirabuana, asal Wonosobo, posisinya Goal Agency. Saat itu saya cuman ya udahlah ikutlah, dijelasin, ngerti nggak ngerti saya ikut gitu. Yang penting saya tahu yang saya pegang, karena saya sangat anti yang namanya investasi sebenarnya. Jadi saya tuh memang nggak punya mindset investasi. Saya kalau punya penghasilan ya saya belikan barang terus, muter seperti itu. Akhirnya numpuk barang gitu loh. Tetapi tidak punya pemikiran untuk punya investasi. Nah, tapi melalui 3i Network ini diubah semua, pola pikir itu diubah. Nah, tapi singkat cerita itu saya ikut, saya nabung aja, saya nggak ngurus gitu. Lalu saya sering ditelepon sama leader saya, namanya Pak Adi Wirabuana ya. Pak Adi Wirabuana itu asal Wonosobo, dia selalu telepon ke saya, ayo Win, kamu ceritain mengenai program 3i, kamu kan udah ikut, kamu bisa buka mobil, kamu ada politisik, ayo kamu ceritain. Saya bilang ya, mohon maaf kalau suruh cerita-cerita gitu, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak ada bakat gitu loh. Sebelumnya saya informasikan ya, saya sendiri tidak pernah ikut MLM apapun. Jadi saya nggak punya basic MLM dan saya bukan marketing seperti itu. Saya kerjaannya di belakang kasir, cuman ngurusin uang masuk aja lah sama order barang. Jadi karena saya kerjaan saya toko ya, nggak ada saya bakat marketing lalu MLM gitu, saya nggak pernah ikut. Nah, saya bilang sama leader saya, kalau kamu memang mau bantu saya ya kamu lah dari Wonosobo datang ke Klaten. Dan saya sangat bersyukur leader saya benar-benar komitmen sama saya. Tiba-tiba leader saya datang ke Klaten. 2 hari itu kita roadshow. Karena saya sudah skeptis lah sama MLM, susah lah MLM. Kenapa? Karena saya sering dengar kisah yang ikut MLM cuma numpuk barang, nggak dapat apa-apa. Bahkan sudah dapat duit beli barang lagi, saya sudah skeptis lah. Tapi kok 3i Network ini beda gitu loh. Dari 9 orang yang saya datangin selama 2 hari itu closing 5 orang. Berarti saya sudah elit ya. Terus saya mulai berpikir, ternyata bisnis 3i ini gampang banget. Tetapi tidak mungkin kalau saya harus jagain leader saya yang dari Wonosobo. Pada saat itu Klaten belum ada yang namanya 3i Network. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya harus jadi bukti di Klaten. Bapak Ibu tidak bisa bandingin situasi di 2017 awal sama sekarang. Dulu 2017 nggak ada YouTube 3i Network, nggak ada Google gitu ya. Kita ketik, wah susah banget gitu loh.
Sekalinya ada satu berita yang negatif, yang baik itu udah ketutup gitu loh. Tapi sekarang kalau kita nyari bukti-bukti 3i Network, wah ini saya sangat bersyukur dengan adanya BOP online ini, kisah sukses berbagai macam latar belakang tuh ada gitu loh. Nah harusnya ini gampang, semakin gampang. Nah dari situ saya punya keyakinan saya kerjakan. Itu kan masih masa apa ya, masih kita bebas lah. Akhirnya saya mulai mengerjakannya. Kalau di Klaten kita itu tiap malam itu terkenalnya angkringan, kayak warung tendaan, terus ada nasi bungkus, kita minum teh, nongkrong lah. Kita ngembanginnya dari situ. Kita kembangin dari situ. Pada saat itu juga lagi rame komunitas motor kalau nggak salah. Nah kita bangun brand yang beda gitu loh. Kalau komunitas motor kan konsumtif, wah ayo mereka punya penghasilan ikut kas iuran, terus nanti ikut apa? Ikut touring, itu kan keluar duit ya. Dapatnya seneng gitu. Tapi kita pengen bikin komunitas yang peduli masa depan. Akhirnya kita bangun komunitas investasi cerdas waktu itu. Kita kerjain dan ngebum sampai sekarang. Kenapa ya? Karena yang kita bawa perusahaannya jelas kan, Salim Group. Salim Group. Sentral Asia Raya itu resmi Salim Group, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi bagi Bapak Ibu tidak usah ragu lagi. Pada saat itu juga di Klaten habis kena investasi bodong gitu loh. Kita juga bongkarnya juga tidak gampang. Tapi saya selalu punya keyakinan kalau yang bodong-bodong aja banyak yang mau ikut, masa yang resmi punya Salim Group tidak ada yang mau ya kan? Ya udah, hajar aja. Kita kerjakan sampai sekarang, bahkan sampai ya itu hebatnya 3i Network itu pada saat kita serius di situ pasti akan ketemu sama, kalau bahasanya tuh trineri ya. Trineri itu orang yang mau sevisi lah. Akan ketemu sama mutiara-mutiara kita. Dan sampai sekarang lah kita kerjakan 3i Network dan luar biasanya semakin maju. Dan support perusahaannya pun juga nggak main-main. Makanya bagi Bapak Ibu yang join ini, apalagi di 2020 awal, wah itu perusahaan ngasih program corona ya, dalam tanda kutip itu corona tuh bonus insentif. Itu sangat mendukung banget. Dulu saya nggak ada kayak gitu aja semangat ya. Harusnya Bapak Ibu ini, wah ini waktunya tambah semangat lagi. Karena perusahaan nggak main-main sama program 3i Network. Kalau kita pengen benar-benar mengoptimalkan ya ayo. Kembali lagi diri kita, kuncinya diri kita. Kita mau nggak memperjuangkan ini? Untuk siapa ya? Untuk kita dan keluarga kita. Nah, seperti itu. Jadi yang mau memulai jangan takut. Leader-leader pasti akan siap membantu. Langsung. Ya, kita juga ada support COP online. Dan semakin kesini itu semakin mudah. Nggak usah khawatir. Semakin gampang. Seperti itu, Bu Esther. Ya, luar biasa ya. Dan selanjutnya nih Pak Edwin, kita ngobrol gimana sih di masa pandemi ini, kan banyak usaha juga yang lesu ya. Sementara Pak Edwin malah buka usaha baru, konveksi ya. Saat ini mungkin bergerak di fashion ya, busana-busana wanita ya. Dan itu saya dengar tadi Pak Edwin cerita itu juga pure murni modalnya dari bisnis dari bonus 3i Networks. Nah, sedikit Pak ceritakan ya, gimana mengembangkan sampai bisa mengembangkan bisnis itu dan juga mengatur ritme antara bisnis 3i Networks dengan bisnis-bisnis Bapak lainnya. Dan yang kedua, seperti apa sih pola-pola suksesnya yang Bapak kerjakan dengan begitu mudah sampai bisa mengerjakan banyak bisnis dengan mudahnya, kayaknya padahal waktu kita sama ya 24 jam tetap aja bisa di-handle. Oke ya. Ya, dan tadi kan sudah dijelasin juga ya sama host ya, bahwa saya tuh impian saya ikut 3i Network tuh pengen punya banyak bisnis tapi tidak perlu hutang bank. Pak Edwin maaf ya, agak mundur sedikit biar nggak kepotong kepalanya. Iya, betul. Maju. Oke. Ya, terima kasih. Ya, memang 3i Network ini konsep yang dahsyat ya, kita bisa punya tambahan penghasilan tanpa harus kita keluar modal besar. Dan saya bersyukur juga melalui 3i Network ini saya bisa punya bisnis. Kenapa? Karena saya memandang ya, ini kita sharing-sharing sedikit ya, kalau konvensional apalagi usaha otomotif itu kan lebih ke offline, jadi kita per daerah. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya bisnis itu sekarang itu harus online gitu loh. Bener kan? Makanya kalau kita bilang putaran uang itu paling banyak di apa? Di marketplace. Nah, saya kepikiran untuk bikin fashion wanita karena juga istri saya passionnya di sana.
Nah, dan kita mulai kerjakannya juga dari modal 3i Network. Nah, itu. Dari situlah saya semakin yakin juga dengan bisnis 3i. Kenapa? Karena bisnis 3i Network ini bisa dikerjakan online. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengerjakan bisnis 3i dan sudah ada di sini itu sudah tepat. Karena pola nanti ke depan itu semua akan berjalannya secara online. Dan di tengah PSBB seperti ini ya, mungkin pembatasan sosial, mungkin kita dengan adanya pandemi ini kita tidak leluasa ketemu orang, bisnis 3i Network ini tetap bisa kita kerjakan ya. Polanya adalah kita itu hanya membuka mindset aja, membuka mindset. Mindset itu penting ya. Mungkin bagi ada Bapak Ibu di sini yang masih bingung gimana sih cara presentasi. Menurut saya 3i Network itu adalah sebuah mindset. Kalau saya bilang 3i Network itu bukan produk, hanya sekedar produk keuangan. Tetapi apa 3i Network itu adalah lifestyle, gaya hidup. Ya, jadi kalau orang sudah punya gaya hidup 3i Network itu rasanya kalau dalam hidupnya tidak ada sesuatu tentang 3i Network itu kayak ada yang kurang. Contoh, kopi ya, sekarang kan lagi banyak ya rame ya, di mana-mana banyak coffee shop rame. Kenapa kok mereka buka pada rame ya? Karena anak-anak muda sudah lifestyle-nya ke ngopi. Padahal kita bicara beli segelas kopi berapa sih? 20.000 paling murah. Masa nyisihin sehari 12.000 tidak bisa. Nah itu jadi lifestyle. Dan yang perlu ditekankan adalah dengan kita punya lifestyle menyisihkan sehari 12.000 ini 3 manfaatnya ini loh. Harus benar-benar kita optimalkan manfaat investasi ya. Karena setiap orang nggak ada yang di masa depan nggak butuh biaya. Pasti semakin lama tuh semakin butuh biaya. Nggak akan semakin murah, tapi semakin mahal. Yang kedua, butuh proteksi. Ini adalah power ya. Power kita masa sekarang ya, bukannya nakut-nakutin gitu loh. Kita juga waspada. Tapi memang kondisi saat ini memang nggak ada yang pasti. Jadi banyak yang nggak mau menjelaskan tentang insurance karena takut dibilang inilah itulah asuransi lah ya. Padahal ini sangat-sangat mengcover. Coba dibanding aja kalau kita mau investasi di perbankan atau kita beli apa gitu kan nggak ada proteksinya. Nah ini sebenarnya power kita. Lalu yang ketiga ini income-nya. Jadi caranya sangat sederhana sih. Saya hanya briefing ya ke leader-leader. Ayo ceritakan manfaat kamu ikut 3i Network. Jadi tidak perlu kita ngomong, wah aku kalau ikut 3i Network harus ada buktinya nih. Harus elit dulu gitu. Ya nggak usah gitu loh. Setiap hari kita sebenarnya bisa cerita. Kita cerita aja alasan kita bergabung di 3i Network kepada teman kita. Nah pada saat teman kita tertarik, optimalkan yang namanya video call atau 3-on-1 seperti itu. 3-on-1-nya sekarang kalau nggak mau video call juga bisa lewat telepon WhatsApp, kan bisa grup call juga sekarang. Nah, pada saat mereka sudah bergabung, bawa masuk ke dalam sistem. Karena ada BOP nasional seperti ini. Lalu juga setiap leader-leader juga punya training sendiri. Optimalkan itu aja. Bahwa 3i Network ini bisnis yang apa sih? Simple, mudah, sederhana ya. Jadi ini simple banget. Kita nggak usah mikir sulit-sulit. Kenapa? Karena modalnya nggak perlu kita harus mikir balik modalnya kapan. Gitu. Ibaratnya kita itu kalau kita gagal pun kita masih punya investasi kok. Waktu pun ya nggak seberapa lah. Makanya nothing tulus lah. Maksudnya nothing tulus itu udahlah. Hajar aja. Maksudnya kita seriusin aja. Nggak akan rugi. Apalagi ada mentornya. Nah ini yang pengen saya bagi ke Bapak Ibu ya. Nggak usah takut mengerjakan bisnis 3i Network. Karena leader-leader itu siap bantu, siap bimbing. Saya di konvensional ya. Saya kalau ngembangin dunia online yang saat ini tuh kita kan butuh marketing yang namanya kita belajar digital marketing itu semuanya tuh ilmu tuh berbayar loh. Nggak ada yang mau ngajarin ilmu kayak gitu gratis. Bahkan saya ikut course bisa sampai jutaan gitu. Tapi di 3i Network kita nggak ngerti, kita tanya leader, kita tanya kron aja gratis gitu. Ngapain kok kita masih banyak mikir? Apalagi ya manfaat produk ini kan bagus. Untuk masa depan kita kan bagus ya. Jadi ayo kita mulai berpikir lebih luas lagi gitu loh. Jangan kita cuma mikir, wah aku udah investasi tapi tidak bisa ngajak orang, ya udah aku tak ikut, aku tak berhenti, itu salah gitu loh. Berarti nggak jadi lifestyle, berarti nggak jadi gaya hidup. Itulah yang sedang saya pengen bangun di tim saya bahwa ayo 3i Network ini harus jadi lifestyle gitu loh. Kita apa ya, kita bukakan ke mereka bahwa
kita perlu banget yang namanya 3 manfaat ini, mereka perlu investasi, mereka perlu proteksi, apalagi di masa seperti ini, lalu income juga mereka perlu dengan cara yang simple, mudah, sederhana. Seperti itu, Bu Esther. Ya. Jadi Pak Edwin memberikan tips dan sekaligus ini pengalaman ya dari Pak Edwin sendiri, bahwa sebetulnya mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang 3i Networks ini mudah ya, karena ini sifatnya kan kita berbagi informasi untuk perencanaan masa depan. Tadi saya senang dengan kalimat itu ya, membuat komunitas, menjangkau anak-anak muda yang suka konvoy, ya nongkrong-nongkrong, dengan membuat komunitas peduli masa depan. Wah, ini mantep nih, anak-anak muda yang saat ini juga bisa berdampak buat anak-anak muda lainnya. Daripada nongkrong ngabisin duit, lebih baik ayo mulai berprestasi. Nah, Pak Edwin, ngomong-ngomong nih, Pak Edwin pernah nggak sih ditolak? Dan gimana sih cara mengatasi penolakan dan juga meyakinkan mereka sendiri? Oke, ya ini yang paling sering ditanyakan juga ya sama tim saya ya. Pak, saya tuh ditolak Pak, seperti itu. Ya saya bilang ya, namanya bisnis itu ditolak itu wajar ya. Tetapi kembali lagi, kalau kita fokusnya ke diri kita sendiri, kita ditolak pasti sakit hati. Ya kan? Tapi fokusnya ke orang lain. Ya, jadi kalau di sini loh saya mengajak kamu mempersiapkan masa depan, kamu tak kasih proteksi, kamu tak kasih income, tak bantuin loh, kurang apa sih? Kalau mereka yang tak ajak nggak mau, yang rugi siapa? Yang rugi ya mereka, gitu loh. Kenapa? Karena kamu nggak ikut, saya pun ya, coba saya memposisikan sebagai bapak ibu, mereka nggak ikut kita pun, kita kan sudah one step ahead, kita sudah satu langkah di depan mereka kok. Kita sudah punya mindset yang benar, kita sudah mempersiapkan investasi, kita sudah punya proteksi, kita sudah mulai bangun passive income, ya kan? Jadi kalau mereka tidak ikut ya yang rugi mereka, gitu loh. Kita mah sudah berada di jalur yang benar, jangan malah mereka tidak ikut, kita ikut belok di jalur yang keliru. Nah itu, jadi fokusnya ke situ. Sama yang pertama itu, yang kedua sih fokusnya di tugas saya tuh edukasi aja, seperti itu. Saya selalu punya patokan, kalau bagi bapak ibu ya, mungkin di Jakarta juga ada cabang ya, yang terkenal tuh dari Klaten tuh apa sih, sop ayam Pak Men ya. Kalau dibilang sop ayam Pak Men itu terkenal lah. Tapi menurut saya yang enak ya yang di Klaten gitu. Saya cerita sama Bapak Ibu, kalau ke Klaten mampirlah ke sop ayam Pak Men ya. Kira-kira pada saat Bapak Ibu waktu ke Klaten enggak mampir di sop ayam Pak Men, saya sakit hati enggak? Ya enggak sakit hati. Kenapa? Kan saya cuma cerita. Dan saya yakin pada saat Bapak Ibu mampir pun yang ngerasain enaknya siapa? Bapak Ibu, bukan saya kok. Ya kan? Tugas saya hanya bercerita. Saya kasih informasi, dan pada saat saya Bapak Ibu mampir di sop ayam Pak Men Klaten, saya dikasih apa sama Pak Men? Ya nggak dikasih apa-apa, saya nggak dibayar. Ya saya cerita-cerita aja, saya ikhlas kok, ya kan? Sama loh, di sini saya ngajak, ayo kamu ikut program 3 ini loh, bagus. Kalau kamu nggak mau ya udah gitu loh. Tapi saya selalu tanamkan bahwa 3i Network itu tidak ada penolakan, yang ada hanya penundaan. Pada saat kamu ditolak, belum tentu mereka nolak. Mereka mungkin hanya menunda. Saya selalu bilang, mungkin saat ini kamu belum punya prioritas ke program ini. Mungkin kamu masih punya cicilan, tanggungan. Tetapi pada suatu saat nanti kamu sudah butuh, kamu cari aku aja. Saya pasti akan tetap di 3i Network dan saya siap bantu kamu untuk sukses. Itu aja. Jadi kuncinya jangan fokus ke diri sendiri. Fokusnya ke orang lain. Kalau dibilang ditolak berapa, sudah ratusan lah. Sudah kebal, tidak masalah lah. Wajar ya namanya, dan saya yakin pada saat saya mengerjakan, saya awal-awal oke, saya dibantu leader, saya elit. Tapi setelah itu saya jalan sendiri ditolak-tolak loh. Bahkan saya nawarin ke 40 teman saya, yang nerima cuma satu orang aja. Tapi saya bilang kalau teman saya tidak ada yang nerima, ya pasti orang lain ada yang mau nerima. Tidak mungkin lah Klaten yang penduduknya kurang lebih 700.000 itu tidak ada yang nerima 3i Network, tidak mungkin. Pasti ada yang nerima. Ya kembali lagi tadi saya bilang, yang money game tidak jelas, cuman uangnya di komputer, tidak jelas, tidak ada payung hukumnya, tidak ada OJK-nya, cuman iming-iming panah gitu aja banyak yang mau ikut. Masa program yang resmi, punyanya Salim Group,
resmi, ada kantornya, masa tidak ada yang mau ikut? Nggak mungkin. Tinggal mentalnya kita aja yang perlu diasah, ya kan? Pokoknya tetap semangat, karena kita sudah berada di track yang tepat, kita sudah berada di jalur yang tepat, ya. Tinggal masalah kita ini sama-sama lagi menjemput kesuksesan, ya. Asalkan kita tetap berada di tracknya, dengan kita terus belajar dan improve, pasti hidup kita juga akan semakin maju melalui program 3i Network. Oke, Bu Esther, tips dari saya ini. Ya, dahsyat banget ya. Jadi tidak ada penolakan di bisnis ini, yang ada hanyalah penundaan. Jadi terus semangat untuk bercerita, memberikan edukasi yang benar. Mantap banget. Dan kita masih ada 5 menit nih Pak Edwin, misal memberikan closing statement. Ya, oke. Jadi closing statementnya selalu ini yang saya pakai ya, ini yang selalu saya pakai. Dan saya mau nyari closing statement yang lain itu sulit, karena ini memang benar-benar gitu loh. Ini yang sangat memberkati saya. Kenapa kalau saya akhirnya juga terjun di bisnis 3i Network ya? Karena apa? Yang pertama, profil perusahaan. Itu penting banget ya. Jadi Bapak Ibu yang presentasi itu harus diunggulkan gitu loh. Jangan enggak usah ceritain, nanti banyak pertanyaan. Profil perusahaan ini paling penting, karena kita itu resmi punyanya Salim Group, Sentral Asia Raya, berdiri sudah lama ya. Jadi kan perusahaannya bagus nih, ya kan? Perusahaannya bagus. Kita ambil kata bagusnya. Lalu yang kedua apa? Produknya bagus. 3i Network tujuannya bukan, sorry ya, maaf ya, bukan kita nawarin produk pemutih, produk apa, kolagen, madu. Kita ngajaknya mereka buat berinvestasi loh, buat menabung loh. Seperti itu. Jadi kita nggak ngajak mereka buat boros, tapi produktif. Berarti kan hal yang baik ya. Kita mengajak hal yang baik. Lalu kita juga mempersiapkan untuk diri kita dan keluarga kita. Masa depan pasangan kita, anak kita, hal yang baik tidak? Baik. Juga sistemnya baik. Terbukti ya, dari berapa ya, omsetnya mungkin awal-awal itu cuma sekitar 3 triliun, sekarang sudah 9 triliun. Berarti kan sudah semakin maju, semakin berkembang. Ya, dan kita juga punya harapan yang baik, seperti itu. Dan mungkin impian-impian kita yang belum tercapai, yang selama ini kita doakan tiap malam itu, dijawabnya lewat program 3i Network ya. Yang penting kita selalu optimis. Nah itu, jadi perusahaannya bagus, produknya bagus, sistemnya bagus. Kita pun juga berikhtiar untuk masa depan kita. Ya, kita juga mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Karena semuanya bagus, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas, Tuhan pasti akan buka jalan. Itu aja kuncinya. Nggak usah mikir, wah nanti kalau bulan depan saya nggak bisa nabung gimana. Jangan mikir kayak gitu. Kita harus selalu berpikir positif aja. Pada saat kita niati, pasti akan ada jalan. Jadi buat Bapak Ibu di sini tetap semangat, harus selalu optimis ya. Pasti melalui program 3i Network ini kita akan menembus batas. Oke, Bu Esther, sekian dari saya. Dahsyat, kita berikan aplaus dong buat Pak Edwin. Luar biasa Pak Edwin buat sharingnya ya, anak muda yang punya wawasan bisnis yang sangat luas ya. Ini memberikan kita wawasan ya, ternyata untuk kita dapat income sampai puluhan juta, ratusan juta, nggak harus seperti Pak Edwin ya, mengeluarkan begitu banyak modal ya, diperlukan banyak sekali modal, belum lagi kemampuan untuk mengolah bisnis dan sebagainya. Justru kita hanya fokus saja mengedukasi dan menceritakan, waduh bagus banget perusahaannya. Tadi sudah diberikan kiat-kiat suksesnya, pola kerjanya, strateginya di masa pandemi ini, tetap kita bisa melakukannya. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya untuk sharing, dan sehat selalu bersama dengan keluarga GoCrowd. Ya, GoCrowd. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan seorang anak muda, saat ini usianya baru 30 tahun ternyata ya, dan sudah menikah ya. Ini sebetulnya kalau dibilang anak-anak muda sih, ya anak-anak muda masuk kriteria yang ideal ya, karena berkeluarga, sukses ya, punya banyak usaha, bukan cuma 3i Networks aja, tapi justru 3i Networks ini bonus-bonus dari posisi goalnya ini dikumpulkan menjadi